Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Wiwi Haryati. Untuk anak-anakku siswa baru, Ibu ucapkan selamat datang di UPTD SMP Negeri 2 Burneh tercinta. Harapan Ibu, semoga kalian selalu sehat, ceria, dan tetap semangat. Jangan lupa selalu tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. 5M selalu kita terapkan. Kali ini Ibu akan menjelaskan apa itu OSIS. OSIS adalah kependekan dari Organisasi Siswa Intra Sekolah. OSIS merupakan wadah organisasi siswa di sekolah. OSIS dibentuk di tingkat sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA. OSIS hampir dimiliki oleh setiap sekolah di Indonesia. Semua siswa menjadi anggotanya, termasuk kalian nanti menjadi anggota OSIS. Oke anak-anakku, kita akan belajar mengenal lebih lanjut tentang OSIS, Organisasi Siswa Intra Sekolah. Pertama, kita akan belajar tentang sejarah OSIS, tujuan OSIS, fungsi OSIS, struktur OSIS, dan kegiatan OSIS. Sejarah. Pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1972, beberapa pimpinan organisasi siswa yang sadar akan maksud dan tujuan belajar di sekolah ingin menghindari bahaya perpecahan di antara para siswa intrasekolah di sekolah masing-masing. Setelah mendapat arahan dari pimpinan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pembinaan dan pengembangan generasi muda diarahkan untuk mempersiapkan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional dengan memberikan bekal keterampilan, kepemimpinan, kesegaran jasmani, daya kreasi, patriotisme, idealisme, kepribadian, dan budi pekerti luhur. Oleh karena itu, pembangunan wadah pembinaan generasi muda di lingkungan sekolah yang diterapkan melalui organisasi siswa intrasekolah atau OSIS perlu ditata secara terarah dan teratur. Anak-anakku, OSIS mempunyai tujuan sebagai berikut. Pertama, meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa. Kedua, memahami, menghargai lingkungan hidup dan nilai-nilai moral dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, membangun landasan kepribadian yang kuat dan menghargai HAM, hak asasi manusia dalam konteks kemajuan budaya bangsa. Yang keempat, mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam era globalisasi. Yang kelima, memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan kerjasama secara mandiri, berpikir logis dan demokratis. Yang keenam, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual. Yang ketujuh, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, memantapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu tadi adalah tujuan OSIS. Anak-anakku, berikutnya kita akan mengenal mengenai fungsi OSIS.
Salah satu ciri pokok suatu organisasi ialah memiliki berbagai macam fungsi. Demikian pula OSIS sebagai suatu organisasi memiliki pula beberapa fungsi dalam mencapai tujuan. Sebagai salah satu jalur dari pembinaan kesiswaan, fungsi OSIS adalah: pertama, sebagai wadah. Organisasi siswa intrasekolah merupakan satu-satunya wadah kegiatan para siswa di sekolah bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya pembinaan kesiswaan. Yang kedua, fungsinya adalah sebagai motivator. Motivator adalah perangsang yang menyebabkan lahirnya keinginan dan semangat para siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama dalam mencapai tujuan. Fungsi yang ketiga adalah sebagai preventif. Apabila fungsi yang bersifat intelek dalam arti secara internal, OSIS dapat menggerakkan sumber daya yang ada, dan secara eksternal OSIS mampu beradaptasi dengan lingkungan seperti menyelesaikan persoalan perilaku menyimpang siswa dan sebagainya. Dengan demikian, secara preventif OSIS ikut mengamankan sekolah dari segala ancaman dan dari luar maupun dari dalam sekolah. Fungsi preventif OSIS akan terwujud apabila fungsi OSIS sebagai pendorong lebih dahulu harus dapat diwujudkan. Anak-anakku yang ibu sayangi, kita akan mengenal lebih lanjut tentang struktur OSIS. Bahwa OSIS itu punya struktur, punya tugas bagian masing-masing. Di sini teratas adalah kepala sekolah selaku pimpinan sekolah kita. Yang kedua adalah wakil kesiswaan. Selanjutnya di bawahnya lagi adalah pembina OSIS didampingi oleh pembina keuangan. Kemudian ke bawah lagi yaitu dari siswa yang dipilih oleh siswa, yaitu ketua OSIS. Didampingi oleh wakil ketua OSIS 1 dan wakil ketua OSIS 2. Selanjutnya di sini juga akan terpilih seorang sekretaris dan wakil sekretaris. Juga akan dipilih juga seorang bendahara dan wakil bendahara. Ke bawah lagi, siswa dari pengurus OSIS itu akan memilih berbagai seksi bidang. Seksi bidang pertama, seksi bidang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan seksi bidang yang ke-10. Demikian struktur OSIS. Dan ini akan Ibu tayangkan berbagai foto-foto kegiatan OSIS di SMP Negeri 2 Kuning. Foto yang pertama adalah Bapak Kepala Sekolah sedang memberikan pengarahan pada pemilihan ketua OSIS. Foto yang kedua adalah pembina dan pengurus OSIS sedang berfoto bersama. Yang ketiga adalah ketika pemilihan pengurus OSIS akan dihitung dengan pemungutan suara untuk memilih ketua OSIS dan wakil OSIS. Foto selanjutnya adalah pelantikan pengurus OSIS.
Selanjutnya, mereka mengucapkan janji OSIS di dalam pelantikan pengurus OSIS, dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang bawah itu berbaju biru berpejabat panjang, pengurus OSIS dan anggota OSIS mengadakan kegiatan peringatan Maulud Nabi. Foto sebelahnya adalah foto ketika pengurus OSIS mengadakan kegiatan kelas meeting, lomba kelas. Kebetulan itu waktu ada lomba kelas basar, mereka berlomba untuk mencari uang, belajar tentang ekonomi di dalam basar lomba kelas. Foto selanjutnya adalah lomba kelas dalam bidang menari, tari kreasi baru. Selanjutnya foto yang di panggung kita di halaman itu adalah ketika pengurus OSIS sedang berbuka bersama di bulan Ramadan dengan guru-guru dan kepala sekolah. Makan bersama di panggung kita di halaman sekolah SMP 2 Borneo. Selanjutnya sebelah kanannya adalah lomba kepemimpinan, yaitu lomba baris berbaris agar supaya pengurus OSIS pandai dalam hal kepemimpinan. Demikian beberapa foto yang kita sajikan. Masih banyak lagi foto-foto yang lain dalam kegiatan OSIS di SMP Negeri 2 Borneo. Demikian anak-anakku sekilas info tentang organisasi siswa intrasekolah atau kita sebut OSIS. Oh ya, di sekolah kita setiap tahun mengadakan seleksi pengurus OSIS. Kalian bisa menjadi pengurus OSIS dengan cara tes tulis dan tes kecakapan. Demikian, semoga kalian bisa menjadi anggota OSIS yang bisa dicontoh, diteladani baik oleh temanmu, lingkungan sekitarmu, dan bisa dibanggakan pada akhirnya oleh orang tuamu. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.